Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rabbana lakal hamd anta malikus samawati wal ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di kajian Al-Qur'an. Kita masuk di kajian tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Maryam. Di ayat 27 sampai dengan 33. Sebelumnya mari kita baca secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas secara tafsiriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Sini, di sini. Itu yang tadi di sebelah. Di sebelah tadi sudah ketemu sama kita tadi. Ya ukhta Harun ma kana abuki mar'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Ya ukhta Harun ma kana abuki mar'a sawin. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khataman nabiyila nabiyya ba'da. Jadi setelah Maryam melahirkan dalam kesunyian, dalam kesendirian, kemudian setelah anak itu bersih, maka digendonglah dia, sang anak itu, untuk kembali ke kaumnya. Ya, di Nazaret, ya, Nazaret kaumnya. Dia sudah
menyatakan bahwa akan berpuasa bicara. Karena mungkin kalaupun dia bicara, kaumnya itu belum tentu percaya. Nah, disitulah diperlihatkan bahwa Isa si kecil itu bicara. Nah, inilah mukjizat. Sehingga sebagian di antara mereka itu percaya bahwa betul-betul ini adalah suatu mukjizat. Bagaimana mungkin seorang anak bicara? Tetapi masih ada juga yang tetap menentang. Ya. Dan Islam datang membenarkan hal tersebut, bahwa Maryam adalah seorang wanita suci melahirkan tanpa ayah atas kehendak Allah. Ya. Kemudian dalam pengakuannya itu dikatakan bahwa aku adalah hamba. Jadi Isa berkata, aku ini adalah hamba dan aku membawa ajaran kitab sebagai kelanjutan daripada kitab-kitab sebelumnya. Kitab dari Nabi Musa, Harun, Daud, Sulaiman, dan Yahya. Dia hidup di satu zaman dengan Nabi Yahya, ya itu Nabi Isa. Nah, jadi ini pengakuannya itu. Ya, jadi aku ini adalah hamba, diberikan kitab, dan aku adalah nabi. Jadi dia salah satu nabi di antara sekian banyak nabi yang Allah ceritakan melalui Quran, hanya 25. Tapi banyak nabi dan rasul di tempat lain. Nah, ini hanya banyak dicerita tentang Bani Israel. Kemudian ketika dipanggil itu bahwa wahai saudara Harun. Nah, ini bermakna apakah dia memang punya saudara bernama Harun yang diberi nama sesuai dengan orang-orang yang dihormati atau yang dimuliakan, ya dia kasih nama itu. Tapi ini juga bermakna bahwa Maryam dan Elizabeth itu istrinya Zakaria itu, mereka turunan dari Harun. Jadi turunan. Jadi nabi-nabi itu sebenarnya memiliki silsilah mulai dari Adam itu sampai nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dari turunan Harun. Nah, ini kau bapakmu itu orang baik-baik dan juga ibumu baik. Nah, disitulah kemudian Nabi Isa, belum Nabi saat itu masih bayi, memberikan pengakuan, sehingga sebagian dari kaum itu percaya bahwa memang adalah mukjizat. Dan inilah yang kita yakini sebagai orang Islam tentang Isa sebagai salah satu di antara nabi yang kita hormati dan kita muliakan. Bisa ditambahkan oleh teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita kembali lagi pengajian kita yang rutin setiap Jumat malam. Dan kali ini kita membahas surat Maryam mulai dari ayat 27 sampai kepada 33. Ini cerita kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita melihat ini sampai akhir di ayat 33, di situ dikatakan bahwa dan keselamatan bagiku dalam hidupku, matiku, dan kemudian akan dibangkitkan kembali. Jadi sudah yakin dia bahwa Nabi Isa itu akan selamat mulai dari kehidupannya, kematiannya, lalu kemudian dibangkitkan. Ketika dia berbicara bahwa Nabi Isa ini tanpa bapak, dan disitulah mujizat kelahiran Nabi Isa. Ini yang banyak saudara-saudara kita di sebelah itulah yang di situ diselewengkan itu. Ketika Nabi Isa ini dikatakan bahwa anaknya Tuhan. Padahal di sini sudah dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah lahir tanpa bapa karena kekuasaan Allah. Di akhir-akhir di ayat yang berikutnya kalau tidak salah itu ada kata kun, payakun. Kalau Allah menghendaki, dia hanya mengatakan jadilah payakun, maka jadilah sesuatu itu. Nah, itulah barangkali yang menjadi topik malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyambung sedikit kelahiran
Isa, Nabi Isa. Jadi ada 3 versi di sini, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kalau Yahudi mengatakan kelahiran Isa ini, Maryam melahirkan Isa adalah dituduhnya selingkuh, anak haram, karena katanya Maryam waktu itu ada pacarnya. Itu versi Yahudi, sehingga dianggaplah Maryam ini kotor. Masih ada cerita selanjutnya. Kalau versi Nasrani, kelahiran Isa ini adalah dari Allah, dari Tuhan memberikan, sehingga umat Nasrani mengatakan Isa ini adalah anak Tuhan. Itu versi Nasrani. Sementara Islam mengatakan bahwa itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Maryam. Artinya kalau Allah menghendaki manusia itu lahir bisa tanpa ayah. Karena di dunia ini kalau kita melihat sejarah yang lalu, ada 3 versi lah maunya Allah. Pertama umpamanya Nabi Adam, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tapi dia bisa jadi manusia. Kedua Isa, tidak ada bapaknya, ada ibunya Maryam. Ketiga kita semua ini manusia, ada bapaknya, ada ibunya. Jadi kalau kita akumulasi semua kelahiran manusia di dunia, ada 3 versi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kembali bahwa semuanya itu terserah beliau, apa kehendaknya, kun fayakun, semuanya bisa jadi. Itu saya melihat ke situ sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terkait tentang ayat 33, di sini dikatakan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma yamut. Jadi kesejahteraan dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal. Dan juga di belakang di situ pada hari dibangkitkan. Nah, ini barangkali yang dijadikan saudara-saudara kita yang Nasrani sebagai hari Natal dan Paskah. Yang saya mau tanyakan Ustaz, di sini kan dikatakan bahwa kesejahteraan itu semoga dilimpahkan kepadaku. Artinya bukan kepada semua umat manusia, tapi terkhusus kepada Nabi Isa sendiri. Apakah bisa kita mereka-reka bahwa jangan-jangan karena bisa saja kan dalam Al-Quran ada beberapa tafsir kan. Sekarang saja kita dapati ayat Al-Quran ini, satu ayat itu bisa beberapa tafsir, dan itu biasa kita berbeda-beda di situ. Seperti saja menyentuh perempuan kan, apakah membatalkan wudhu atau tidak, itu aula mastumun nisa itu sampai sekarang masih berbeda. Apakah bisa kita simpulkan bahwa apakah bisa kita mereka bahwa jangan-jangan pengikut Kristen yang sekarang, pengikut Nasrani yang sampai saat ini masih mengikuti agama Nasrani, apakah dia menafsirkan ayat ini lain barangkali, ataukah ada mungkin penjelasan khusus kenapa Nasrani sampai sekarang masih berkembang? Karena kalau kita secara khusus kan pada kitab Injil ada memang keterangan bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup Nabi. Jadi setelah agama Nasrani kemudian agama Islam. Tapi kenapa masih bertahan sampai sekarang agama Nasrani? Harusnya kan dari Nasrani ini mereka beralih ke Islam. Kemudian yang kedua, ada pernah saya dengar itu seorang ulama, ya, ulama dari Indonesia, bahkan juga ulama dari Mesir kalau tidak salah, itu memang mengatakan bahwa bisa kita menghadiri Natal dengan ayat itu, kalau tidak salah
mungkin ada ayat lain barangkali yang nanti bisa kita cari, bahwasanya ada dalam Al-Quran itu semoga ini seperti ini dilimpahkan keselamatan pada hari kelahiranku begitu. Saya tidak tahu apakah ayat ini atau ayat lain, mungkin nanti kita cari di Google. Itu yang mereka jadikan dalil bahwa boleh kita menghadiri Natal dengan catatan bahwa kita hadir itu menghadiri kelahiran Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Nah, di situ ini yang mungkin membedakan ya, yang membedakan. Karena saya pernah memang juga lihat, Pak, saya pernah lihat di Palestina itu, Presiden Palestina itu menghadiri Natal, Pak, di Palestina. Dan di Mesir juga saya pernah lihat. Dan memang Pak Hamka dulu kan waktu masih hidup itu, Pak Hamka mengatakan fatwa Natal bersama ini, kecuali kalau dia hanya baca kata sambutan boleh. Jadi setelah sambutan dia pulang. Itu juga sebenarnya sambutan itu sekedar kita memperingati kelahiran Nabi Isa di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat dalam Alkitab, khususnya Al-Quran, memang ada dua. Ada yang muhkamat, yang jelas-jelas, itu yang prinsip-prinsip. Ada yang mutasabiha, artinya samar-samar atau bisa berbeda pendapat. Dan itu merupakan mind stimulation untuk merangsang otak kita untuk berpikir. Jadi bisa saja satu ayat dimaknai dengan cara berbeda. Tetapi ada yang hati-hati. Yang hati-hati itulah menghindari. Seperti itu menghadiri perayaan Natal, ya seremoninya mungkin bisa dihadiri, tapi di saat nyanyi bagi mereka itu ibadah. Ya, jadi kalau ikut nyanyi berarti kita ikut beribadah. Nah, kita bisa menghargai, tapi makanya biasanya itu dalam perayaan Natal itu ada dibagi, ada khusus ada seremoninya. Nah, seremoni itu yang bagi yang hati-hati. Tapi yang berpendapat untuk ya dengan keyakinannya, ya, kita tidak bisa memaksakan pendapat kita pada orang lain. Tetapi intinya adalah bagaimana kita memaknai suatu ayat dengan ikhlas, dengan tanpa kepentingan. Ketika datang Isa alaihissalam, itu orang Yahudi sebahagian menentang karena status quo. Mereka tetap, maka dianggap itu seperti yang dipendapat tadi bahwa itu anak salah ya. Tapi ada orang Yahudi yang membenarkan. Begitu datang Islam, Nabi Muhammad membajaran, ada sebagian Nasrani itu yang menolak karena proses status quo juga itu. Ya, tetapi ada yang menerimanya. Jadi kita orang Islam mempercayai tentang adanya Nabi orang Yahudi, adanya Nabi tentang Nasrani. Kita. Kalau mereka itu terbatas. Nah, itulah bagaimana kita kejujuran menerima tanpa ada kepentingan, tapi ikhlas karena Allah. Dan orang yang ikhlas karena Allah itu biasanya yang dapat petunjuk. Ya, itulah yang dapat petunjuk. Jadi itu ya. Jadi memang pendapat itu sampai hari kiamat pasti akan ada perbedaan. Ya. Kemudian pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, ya tidak ada hidup, tapi di antara dilahirkan dan dimati itulah hidup. Di situlah, ya, di situ tersirat. Ya. Iya. Kemudian memang diberkati dia, tapi Nabi pada prinsipnya itu memberikan kesetaraan kepada umatnya. Dia rahmat bagi umatnya. Isa itu adalah rahmat bagi Bani Israel. Dia diutus untuk Bani Israel. Yang rahmatan lil alamin adalah Nabi Muhammad. Itu seluruh alam. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu masing-masing untuk kaum tertentu. Ya, kaum-kaumnya tertentu. Ya, itulah makanya tidak disebut sebagian, kan mungkin ada di Amazon, ada di Indonesia, ada ya hanya sebagian yang disebut. Ya, Muhammad rahmatan lil alamin sebagai nabi penutup. Jadi semua ajaran itu mencakup di rahmatan lil alamin. Nah, itulah sebagai nabi penutup karena memang dia di nabi untuk akhir zaman, era teknologi, era informasi, tidak perlu lagi ada batas-batas wilayah karena sekarang ini. Dan disinilah perannya ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sekian. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.